Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih sama nih akan memberikan informasi atau berbagi informasi kepada teman-teman masih seputaran tentang PIP atau KIP nih ya. Karena banyak juga teman-teman yang nanya kayak gini, "Pak, daftarnya itu kapan sih? Pengajuannya itu boleh sekarang atau nanti?" Gitu ya. Ini udah sering Mas Eka jelaskan di video-video sebelumnya ya, bahwa cut off-nya itu per 15 Agustus 2022. Terus kalau sudah lewat dari 15 Agustus 2022, apakah nggak bisa mengajukan lagi Mas Eka? Nah, ini yang akan Mas Eka beritahu kepada teman-teman semua ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate seputaran KJP, PIP, DTKS, PPDB, pokoknya tentang seputaran bantuan dan informasi yang ada di sekolahan lah ya. Oke, langsung aja yuk kita ke websitenya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman juga nih yang mungkin, ingin bergabung di Telegram Mas Eka, silakan join di Telegram Mas Eka, di Instagram maupun di TikTok-nya Mas Eka. Karena di media-media sosial tersebut juga Mas Eka sering, update berita-berita tentang PIP maupun KJP ya. Oke, langsung ke website PIP-nya. Nah, di sini ya. Di sini ada batas waktu cut off Dapodik untuk PIP 15 Agustus 2022 pukul 23.59. Apa sih yang dimaksud dengan cut off, Mas Eka? Cut off itu adalah batas pengambilan data. Jadi kalau misalkan data teman-teman diusulkan sebelum tanggal 15 Agustus, berarti datanya bisa diproses. Tapi kalau misalkan teman-teman datanya itu baru dirubah per 16 Agustus, maka data itu tidak akan bisa diproses lagi. Ini sama seperti PPDB. PPDB juga datanya kan ada cut off-nya. Misalkan teman-teman Kakak sebelumnya cut off-nya itu misalkan di bulan Desember ya 2021. Kakak teman-teman dirubah bulan November, maka datanya akan masuk tuh update-an Kakak yang terbaru. Tapi kalau misalkan teman-teman update-nya itu di bulan Januari, maka Kakaknya tidak akan masuk ke update-an yang terbaru. Nah, begitu juga dengan, PIP ini gitu ya. Di sini ada batas cut off-nya itu 15 Agustus. Kalau teman-teman diajukan oleh sekolahnya atau mengajukan ke sekolahnya itu, sebelum 15 Agustus, maka data itu akan bisa diproses. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mengajukan atau baru diusulkan di 16 Agustus gitu, bahkan hari ini baru diusulkan, ya berarti datanya tidak akan diambil atau tidak akan diproses untuk periode yang ini. Ini nanti akan diproses untuk periode berikutnya kalau misalkan sudah muncul batas cut off-nya lagi. Ya, kemungkinan besar di semester kedua, misalkan cut off-nya per 15 Februari 2023. Nah, berarti karena teman-teman sudah diajukan dari sekarang dan datanya tidak dirubah-rubah lagi, maka nanti data teman-teman digunakanlah untuk tahap berikutnya. Jadi cut off itu seperti itu teman-teman ya. Banyak yang nanya, "Bisa nggak sih ngusulinnya sekarang?" Ya kalau ngusulin bisa gitu kan, diajukan bisa, tapi datanya itu tidak akan digunakan sebelum muncul, ada pemberitahuan cut off untuk PIP-nya kembali. Nah, bagaimana cara mengusulkannya? Nah, di sini ada nah di sini ya, di sini Mas Eka ada sampel. Ini adalah tampilan dari sistem Dapodik ya, teman-teman. Ini yang bisa mengakses hanya sekolahan ya. Jadi nggak bisa diakses oleh teman-teman, ini akses dari sekolahan. Nah, bagaimana kita, sekolah untuk mengajukan atau mengusulkannya, peserta didik ini agar bisa menerima PIP atau mendapatkan KIP? Di sini ada 3 kategori, yang pertama ya teman-teman, penerima KPS, kemudian apakah punya, KIP, kemudian apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Jadi ini untuk mendapatkan kategori layaknya ini nanti diobservasi oleh sekolah atau wali kelas ya, kira-kira layak atau tidak ya, "Oh dia mah anak yatim, boleh nih diajukan." Nah nanti di sini diklik. Nah kalau misalkan sudah penerima KPS dan sudah menerima, KIP, ini sekolah tinggal mengklik "ya" "iya", maka secara otomatis yang di sini ya apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP, dia pasti langsung ke klik "iya". Tapi kalau misalkan di sini dia tidak ada, kemudian belum punya, KIP juga, kemudian tidak diusulkan, ini yang diusulkan oleh sekolah ya. Kemudian tidak diusulkan, "Oh dia tuh nggak layak untuk mendapatkan PIP," tidak, ya udah berarti, siswa tersebut tidak akan dapat PIP-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan KPS atau PKH-nya dia nggak punya, dan belum punya KIP juga kemudian diklik ya, nanti di situ ada muncul kalau di sini klik ya, di sini bakal ada muncul lagi nih ya, ada tab lagi,
alasannya dia bisa mendapatkan PIP itu apa, apa aja, di situ ada banyak, nanti salah satunya ada anak yatim, atau yatim piatu ya, terus putus sekolah dan segala macamnya. Nanti tinggal dipilih, makanya sekolahnya nanti mengobservasi nih kira-kira, siswanya layak atau tidak nih. Nah, biasanya itu yang lebih tahu adalah wali kelasnya masing-masing ya. Nanti dari wali kelasnya masing-masing lah, data tersebut dilaporkan ke pengelola PIP-nya yang ada di sekolah ya, operator PIP-nya di sekolah untuk, "Wah, ini anak layak nih, oke disetujui, ya iya." Kalau misalkan, "Oh, ini tidak layak," berarti tidak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengusulkan ke sekolah, ya udah berarti, 2 penerima dua dua ini, 2 kategori ini teman-teman belum miliki, berarti teman-teman ini ya, apakah peserta didik tersebut layak mendapat PIP? Iya. Nah, data ini kan disimpan, udah disimpan per hari ini. Nah, ini datanya tidak bisa langsung gitu, nanti nunggu, pemberitahuan cut off berikutnya dari Puslapdik gitu ya, kemungkinan di bulan Februari 2022. Tapi kalau misalkan di sini sudah iya dan disimpan, ya udah disimpan, data ini nanti akan digunakan untuk tahap berikutnya, bukan untuk yang sekarang ini gitu ya. Jadi jangan salah persepsi lagi nih kalau misalkan, "Wah, saya udah diajuin kok, tapi nggak muncul-muncul juga, kenapa ya?" Ya nggak bakalan muncul karena diajuinnya setelah per 15 Agustus ini gitu ya. Kalau misalkan diajuinin di sini nih di tanggal 14 atau di tanggal 13 Agustus, ya masih bisa keambil datanya. Tapi kalau misalkan nggak diajuin, ya nggak bisa diambil. Nah, selain diambil, disimpan di sini, sekolah juga harus mensinkron. Jangan udah disimpan, kemudian sekolahnya tidak mensinkron, ya sama aja nggak akan bisa keambil juga datanya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, eee, pengertian dari cut off dan apakah bisa ngajuin PIP-nya itu, sebelum batas cut off, bisa ya. Jadi ini kan cut off 15 Agustus sudah lewat nih, nanti cut off yang berikutnya kita nggak tahu tanggal berapa, kemungkinan besar di bulan Februari atau di Januari ya, kayaknya di bulan Februari 2023 deh. Nah, daripada nungguin di bulan Februari nanti kelewat lagi, nggak apa-apa kalau sekarang mau diajukan gitu atau diusulkan itu bisa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman seputaran tentang PIP. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada teman-teman semua. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.